Sahabat Rema terkasih, selamat berjumpa kembali di hari Minggu 23 November 2025, Hari Raya Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Renungan kali ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 43 dengan tema Dialah Raja Semesta berhati mulia. Sahabat Rema terkasih, minggu ini kita mengakhiri tahun liturgi C1 yang ditandai dengan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Minggu depan kita memasuki tahun baru dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik, yakni tahun A2 yang diawali dengan Minggu Advent pertama. Sahabat Rema terkasih, kita sering mendengar sebutan raja, ratu, ataupun sultan. Mereka adalah penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan atau kesultanan. Beberapa waktu yang lalu, kita mendengar berita bahwa Raja Mataram Solo meninggal. Beliau bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Kita juga mengenal Raja Mataram Jogja, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan mungkin juga kita mengenal raja-raja lain di zaman modern ini. Mereka adalah raja yang memimpin kerajaan dalam satu wilayah di dunia yang mempunyai rakyat, teritori kerajaan, mempunyai istana dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan sebagai Raja Semesta Alam? Apakah sama dengan raja-raja dunia? Tentu saja tidak sama, sangat berbeda. Melalui cara hidup, cara mengajar, dan melakukan perbuatan-perbuatan, Yesus menunjukkan dirinya sebagai Raja yang rendah hati dan berbela rasa yang memerintah hati umat manusia dan dunia dengan maksud untuk menyelamatkan semua orang dan ciptaannya. Sahabat Rema terkasih, Tuhan Yesus adalah Raja yang menyambut setiap orang masuk dalam kerajaannya. Khususnya mereka yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus bukan seorang raja politik dunia. Ia tidak mempunyai kekuasaan duniawi. Yang menjadi kekasanan Yesus adalah sebagai raja. Kerajaannya berpuncak pada salib dan kekuasaannya ada pada salib. Sebagai seorang raja, Yesus menempuh cara yang berbeda dengan raja dunia, yakni melalui pengorbanan, penderitaan, dan wafat di salib. Ia mau mengorbankan diri dalam kasih, kepedulian, dan pelayanan untuk orang lain. Kekuasaan Yesus sebagai Raja berasal dari kasih, pelayanan, dan pengorbanannya tanpa pamrih untuk keselamatan umat manusia dan seluruh alam semesta. Sahabat Rema yang terkasih, kalau hari ini gereja merayakan Hari Raya Tuhan Yesus, Raja Semesta Alam, kita mendapatkan keteladanan Raja yang berhati mulia, yang mana seluruh hidupnya benar-benar dibaktikan untuk melayani kepentingan banyak orang, khususnya mereka yang tersingkirkan,
dan yang tidak berdaya, kendati harus adanya pengorbanan bahwa hidupnya sebagai kurban pepulih. Kita pun bisa menjadi raja bagi orang lain sejauh kita memiliki kesediaan dan kesetiaan untuk pengabdian dan pelayanan bagi orang lain. Menjadi raja bukan mendominasi atau menguasai orang lain, namun dengan hati memberikan diri untuk kebahagiaan dan sukacita sesama. Sahabat Rema yang terkasih, marilah kita memohon agar Tuhan Yesus Sang Raja selalu merajai hati dan hidup kita. Semoga Allah berkenan melimpahkan berkat dan rahmat kasih dan kesetiaan kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.